Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam materi atau perkuliahan sosiologi hukum, walaupun masih dalam keadaan suasana pandemi COVID yang mengakibatkan kita tidak bisa perkuliahan tatap muka secara langsung di tempat dan waktu yang sama. Namun harapannya apa yang terjadi saat ini tidak mengurangi rasa kita untuk terus berjuang dalam hal berjuang di proses pembelajaran, proses menempa diri untuk menjadi lebih baik lagi, di mana memang ketika berbicara ilmu hukum itu sebenarnya teman-teman, mungkin ini sedikit cerita, bukan hanya sebatas materi apa yang disampaikan oleh dosen, bukan hanya sebatas teori-teori apa yang disampaikan atau dikemukakan oleh para tokoh, tapi bagaimana materi dan juga pengalaman ataupun teori itu tertanam di dalam otak kita dan mempengaruhi pola pikir kita. Yang jelas pola pikir yang seperti apa? Pola pikir yang didasarkan atas rasa keadilan, seperti itu. Itu sebenarnya esensi mengapa mahasiswa hukum itu atau sarjana hukum itu sangat dibutuhkan. Lapangan sangat luas, teman-teman. Karena apa? Karena sarjana hukum yang memang benar-benar bertanggung jawab atas ilmu yang didapatkannya pasti punya rasa-rasa nilai-nilai keadilan di dalamnya, di mana keadilan itu jelas harus secara kontekstual. Kita masuk ke materi. Jadi sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai, mari kita lanjutkan ke materi yang akan saya sampaikan. Ini masih materi lanjutan dari materi yang sebelumnya mengenai faktor pendorong pembaharuan hukum, di mana ya pada prinsipnya apa yang saya sampaikan di awal, saya tidak akan lelah untuk menyampaikan bahwasanya memang hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk hukum. Di mana harapannya hukum itu selalu berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan manusia. Dari mana pembaharuan atau perubahan hukum itu dilihat dari yang jelas. Kalau kemarin sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan, kali ini saya akan membahasnya dari perspektif perubahan sikap dan nilai di dalam masyarakat. Jadi hal yang senantiasa berubah dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya adalah sikap dan nilai. Nilai seperti apa? Nilai-nilai yang terkandung di masyarakat, seperti itu. Kemudian berkembangnya situasi konflik. Jadi jelas, konflik zaman dahulu, permasalahan yang ada di zaman-zaman dahulu pasti berbeda dengan permasalahan yang ada saat ini. Dan pemecahan masalahnya pun akan berbeda pula, seperti itu. Maka dari itu hukum harus hadir untuk menjawab bagaimana memecahkan suatu problem yang terus berkembang. Semakin kesini permasalahan hukum itu semakin kompleks, yang pada akhirnya dari perubahan sikap, perkembangan itu dituntut adanya sebuah penyesuaian dari hukum itu. Ini berpangkat dari kalimat saya yang di awal perkuliahan dulu, seperti itu, bahwa hukum ada untuk manusia, dan hukum yang baik adalah hukum yang ada di dalam manusia, berada di tengah-tengah manusia, seperti itu. Selanjutnya ini kita akan bahas secara mendalam. Jadi perubahan sikap dan nilai di dalam masyarakat. Ini sedikit ilustrasi gambar saja, teman-teman. Sebuah perubahan fundamental sebenarnya
ketika sikap dan nilai masyarakat itu mulai berkembang dan berubah. Mungkin di zaman masa saya kecil dan mungkin juga masa remajanya orang tua kalian, pergaulan itu ditunjukkan dengan cara saling berkerumpul, bertemu secara langsung di tempat dan waktu yang sama, bermainnya pun bersama-sama, tertawa bersama. Namun yang terjadi saat ini ada perubahan di mana ada sebuah perkembangan teknologi, salah satu faktor yang mendorongnya, yang membuat kita seolah-olah dekat tapi ternyata jauh. Misalnya saja kalian sekarang ada grup WA, kalian tidak usah repot-repot untuk meluangkan waktu untuk berkumpul secara bersama-sama. Karena apa? Karena dengan grup itu, grup media sosial yang ada, kalian bisa tertawa dengan sendirinya dari grup-grup itu. Jadi seolah kan ketika mungkin ada yang beranggapan ini kenapa anak tertawa sendiri, padahal sebenarnya dia sedang ngobrol melalui grup WhatsApp itu. Inilah sebuah pola atau sikap yang saya kira ini mengakibatkan sebuah permasalahan yang cukup kompleks, karena memang sentuhan sosial secara nyata, secara manusia itu sekarang sudah mulai terkikis, sudah tipis itu, yang pada akhirnya jelas itu akan merubah pola perilaku manusia yang tadinya itu lebih suka untuk berkumpul, bersenda gurau bersama. Sekarang mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dengan dunianya masing-masing. Lebih senang murung, walaupun mungkin memang di dalam menggunakan gadget itu mereka bersosialisasi, tapi dari situ tidak ada sentuhan manusianya sebenarnya. Itu mengenai perubahan sikap dan nilai di dalam masyarakat yang memang menjadi koreksi kita bersama. Apakah hal-hal seperti ini baik? Seperti itu, memanfaatkan teknologi dengan menyingkirkan pola interaksi sosial secara. Selanjutnya, ini perkembangan situasi konflik. Ini bisa dikatakan memang berkaitan erat dengan perkembangan hukum ya teman-teman. Dimana mungkin di zaman dahulu itu konflik itu ada karena memang ada perselisihan. Kalau misalnya saya ilustrasikan di sini kan ada gambar yang memperlihatkan orang pribumi kala itu yang memang akan masuk, entah kayaknya masuk sekolah, lalu dijaga oleh pasukan Belanda. Situasi konflik ini mungkin saat itu cukup kompleks karena memang ada pertentangan antara pribumi dan juga bangsa kolonial. Jadi hadapan situasi konfliknya itu antara bangsa penjajah dengan bangsa Indonesia, seperti itu. Yang kemudian seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, kita sudah merdeka, kita berdiri di kaki sendiri menjadi sebuah negara yang merdeka. Konfliknya pun akan jelas berbeda. Di mana perbedaannya? Ini saya ilustrasikan di sini bahwa kita sebagai bangsa itu sekarang mengalami sebuah penjajahan di mana bukan di jalan lain, tapi penjajahan yang menyengsarakan, di mana yang menyengsarakan itu adalah orang-orang kita sendiri, seperti itu. Orang-orang yang diberikan amanah
untuk memegang sebuah jabatan atau kekuasaan, tapi mereka lalai dan tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan koruptif. Bahkan ketika mungkin kalian lihat, sekarang itu ada anggapan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu adalah realitas, teman-teman. Ketika mungkin kalian bisa lihat dari konferensi pers, misalnya ada sebuah penangkapan koruptor. Koruptor ini mungkin hanya di Indonesia saja. Ketika ditangkap dia masih bisa cengengesan, bahkan masih bisa bergaya, memakai kacamata dan sebagainya. Tapi coba kalian lihat, ketika penggelandangan seorang pelaku pencuri ayam copet, mereka seolah-olah tidak dimanusiakan. Bahkan tidak ada fasilitas untuk mendampinginya. Seperti itu. Ini adalah perkembangan situasi konflik yang harus ada hukum yang bisa berbicara atas masalah-masalah. Jadi hukum, jangan ada anggapan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu tidak memandang siapa yang terkena kasus hukum, siapa yang sedang berperkara. Itulah yang dinamakan. Baik, selanjutnya ini mengenai materi yang terakhir, di mana dua materi sebelumnya ini kemudian dielaborasi dalam sebuah penyesuaian hukum, di mana tadi sudah ada perubahan sikap dan nilai di dalam masyarakat, perkembangan situasi konflik yang harapannya hukum bisa hadir di tengah-tengah dan juga bisa mengakomodir perubahan-perubahan dan perkembangan tersebut. Jelas hukum itu tidak hidup di ruang hampa. Dia harus menyesuaikan apa? Mungkin ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Jadi hukum itu harus menyesuaikan sosial masyarakatnya. Seperti tadi saya sampaikan, ada perubahan masyarakat tradisional ke masyarakat yang sifatnya lebih digital. Sosial masyarakat seperti itu harus dinaungi oleh hukum. Hukum tidak boleh hanya diam dan hanya menggunakan hukum-hukum konvensional ketika terjadi permasalahan dalam hal pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan ada juga perkembangan teknologi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi juga. Perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Mungkin sekarang kalian mending gak bisa makan daripada kehabisan kuota, seperti itu. Mending gak beli buku daripada gak beli kuota internet, kan seperti itu. Kegelisahan itu sebenarnya sudah membuat perubahan, pergeseran prioritas kehidupan sebenarnya, teman-teman. Ketika mungkin dulu dibilang buku adalah jendela dunia, tapi sekarang kita sudah bisa memegang dunia itu melalui apa? Ya melalui gadget kalian, melalui Google saja, seperti itu. Inilah pergeseran. Jadi rasa ingin tahu orang dulu dengan sekarang mungkin akan berbeda, karena memang pengetahuan zaman dulu itu sangat terbatas. Mereka harus mencari buku, literasi dan sebagainya. Tapi sekarang dengan satu gadget kalian bisa menggenggam dan mengetahui apa yang ada di dunia ini. Tapi harus diingat, ada konsekuensi besar atas perubahan perilaku tersebut. Konflik yang ada di masyarakat juga akan lebih kompleks. Seperti apa maksudnya? Misalnya sekarang ini kita dihadapkan oleh sebuah dinamika
berbangsa yang menurut saya sangat mudah diprovokasi, teman-teman. Masyarakat sekarang ini mudah percaya sebuah statement atau kalimat yang entah siapa yang menyebarkan melalui media sosial yang berakibat pada kericuhan seperti itu. Ini tidak terlepas dari memang budaya literasi bangsa Indonesia yang masih minim. Seharusnya ketika berbicara mengenai sebuah isu yang disebar melalui media sosial, harus ada klarifikasi, tabayun istilahnya, mencari tahu seperti itu. Jangan terima mentah-mentah tentang statement yang ya muncul melalui akun anonim dan tidak bertanggung jawab. Itu sangat disayangkan. Nah, dari situ seharusnya selain ada kesadaran manusia, harus ada penyesuaian hukum. Hukum itu hadir untuk mengakomodir. Tujuan hukum itu sebenarnya bukan hanya untuk menghakimi, teman-teman, tapi bagaimana hukum ini bisa bermanfaat. Hukum ini bisa melindungi hak-hak manusia, jangan sampai memunculkan kerugian bagi masyarakat seperti itu. Itu saja materi pada kali ini tentang faktor pendorong pembaharuan hukum. Silahkan apabila masih ada yang kurang jelas, sampaikan melalui forum grup diskusi. Saya sangat membuka diri atas argumen dan pendapat kalian ketika mungkin ada ketidaksepakatan dari apa yang saya sampaikan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.